Habaib itu bukan Habib, Pak. Habaib itu jamak. Habib ini kan persoalan persorangan, individu. Kelakuannya macam-macam, Pak. Kalau ada Habib yang kemudian pasiennya di Bekasi sampai 3 orang, sampai hamil 2 orang, itu kita mau cium tangan. Mohon maaf, saya mending cium tangan ke Kiai Nasi aja. Ini saya tidak. Nah, persoalannya kemudian ada beberapa oknum Habib yang justru menghancur leburkan NU dan membentuk enklav perlawanan di NU. Madura itu hancur lebur, Pak, hari ini NU-nya. Karena apa? Politik, Pak. Mulai dari zaman Prabowo 2014, Prabowo 2019, hari ini Anies, semua dibelah-belah umat itu. Hadir ke sana Habibnya. Isinya apa? Memecah belah orang, mengkompori orang, lawan semua. Yang tidak mendukung Anies itu adalah orang kafir yang tidak setuju terhadap Islam. Ini loh yang dilawan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz gelisah karena masjid dan majelis keagamaan diisi oleh caci maki terhadap orang lain karena persoalan politik. 60 tahun, Pak, pada zaman Bani Umayyah. Lalu kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat keputusan, udah hentikan semua politisasi di masjid dan juga di berbagai jamiah ini. Hentikan semua. Kita nggak boleh lagi menggunakan lembaga-lembaga keagamaan termasuk rumah-rumah ibadah untuk saling mencaci maki karena persoalan politik. Lalu Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat ketentuan, khotib Jumat harus membaca surat An-Nahl ayat 90. Nah, makanya kemudian para khotib hari ini membaca ayat itu. Untuk menghentikan apa? Menghentikan politisasi agama di masjid, Pak. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Kan gitu khotib. Ini sebenarnya yang menggagas adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah kelima dari Bani Umayyah, untuk menghentikan apa? Politisasi agama di masjid. Hari ini ada partai baru netes bilang, mari kita jadikan masjid sebagai tempat jihad politik. Ini mohon maaf, Kiai, mohon nyancuk. Saya paling benci. Saya paling benci. Ini yang merusak umat Islam, Pak. Memecah belah umat Islam. Karena kepentingan politik, kemudian umat Islam dipecah belah supaya apa? You are either with them or you are with us. Ini bahaya, Pak. Inilah yang terpancing oleh pemikiran-pemikiran orang Barat, Pak. Al-Qaeda, ISIS itu ciptaan orang Barat, Pak. Saya tidak menampik itu. Yang menciptakan Boko Haram, Al-Shabaab, Hasan Turabi, Laskar At-Taibah, Gerakan Thailand Selatan, Abu Sayyaf di Filipina, ini semua adalah produk-produk turunan yang difabrikasi oleh orang-orang Barat. Termasuk di Indonesia, Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Ansarus Syariah, dan semua berbagai banom-banomnya mereka ini yang ada di Indonesia, ini semua difabrikasi oleh orang Barat. Lalu apakah Densus juga ikut menjadi fabrikasi orang Barat? Bukan, karena mereka ini tidak tahu bahwa mereka ini difabrikasi oleh orang Barat. Mereka ini adalah korban semua. Meskipun kita tahu itu fabrikasi orang Barat, kalau dia mau meledakkan diri di pesantren Miftahul Huda, ini waduh, naudzubillah min dzalik. Misalnya, apakah kita harus diamkan? Enggak, harus kita tindak. Meskipun kita tahu mereka ini hanya korban ideologi transnasional, mereka ini adalah korban pembodohan dari berbagai fabrikasi itu, tapi kan ini harus disadarkan. Makanya Densus itu nangkep bukan untuk digebukin, Pak. Densus itu nangkep untuk disadarkan di penjara. Mengapa harus ditangkap? Kok nggak disadarkan di kampung-kampung? Ya mereka kabur-kabur, Pak. Kabur-kaburnya mending kaburnya ke sawah-sawah, kaburnya ke toko kimia bikin bom, Pak. Makanya kemudian ditangkap, dipenjara, kemudian disentuh penyadaran-penyadaran oleh kami termasuk saya. Makanya saya bilang, saya menemui teroris-teroris yang ditangkap oleh Densus itu untuk menyadarkan. Nah, semua ini, mereka ini adalah penganut faham Wahabi. Saya pastikan kalau ada yang nggak percaya, daftar ke saya bawa ke penjara, ngobrol sendiri sama terorisnya. Kalau dia ngaku NU, saya yang nginjek lehernya. Oh, mereka itu, Pak, ini mohon maaf, bukan ukuran sebenarnya jenggot itu. Mereka kan jenggotnya panjang-panjang, Pak. Meskipun saya sering katakan, tahu nggak, kamu kata Imam Ghazali apa? Makin panjang jenggot kamu, otakmu makin kecil. Mereka katakan, itu kan kata kamu ahlul bid'ah, katanya. Nah, saking taatnya mereka terhadap sunnah, terhadap yang namanya jenggot itu, kalau dipotong mereka ngamuk. Jadi saya bilang, kamu agamanya bukan Islam, kamu agamanya jenggot berarti. Nah, mereka itu nggak mau kalau dipotong pendek, mereka maunya panjang segini.
Nah ini berarti ukurannya apa? Ini ideologinya masih kuat. Kadang-kadang saya menggunakan medium rokok Pak, memeriksa mereka. Ketika mereka udah suntuk, diperiksa berjam-jam, dibongkar isi kepalanya, saya ngerokok, basbu saya sembur-semburin gitu kepada dia gitu. Akhirnya dia mau ngerokok, oh ini tinggal separuh ideologinya nih. Ukurannya itu. Kadang-kadang kalau udah capek banget dia kehausan, saya kasih minuman di tangan kiri gitu, di posisi tangan kiri di sini, dia ngambilnya pakai tangan kiri. Oh ini udah tinggal seperempat ini. Nah seperti itulah yang saya temukan ketika di Densus. Kalau saya sering mengatakan bahwa